Waktu itu pelatih Om Benny. Komon! Lu kata. Jagoan lo sih. Banyak juga orang yang kepengen, oh iya finalnya kepengen ini nih, Argentina lawan Portugal, biar Messi ketemu Ronaldo gitu kan, final biar gong gitu kan. Persija Jaya Raya, Persija Jaya Raya, Persija, 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 Persija Jaya Raya. Weh, hai semuanya, Run Sport Enthusiast, salam Run Sportainment. Nah ini gimana nih kabarnya kalian semua nih? Semoga pastinya tetap sehat dan tetap prima ya. Nah ini senang sekali kembali lagi ada gue yaitu Putra Maulana. Kali ini akan kembali menemani kalian. Nah kali ini bukan di program Run Sport Pildun, tapi ini program Super Fans. Weh. Nah ini di program kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang tentunya sangat spesial karena kita mengundang kelompok supporter dan juga tentunya salah satu legenda nih dari mantan pemain timnas Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Piala Dunia tapi dari sisi ataupun juga sudut pandang yang berbeda. Nah ini sebelumnya juga langsung aja berarti ya kita kenalin. Tapi sebelum kita mulai gue mau bilang juga kepada kalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe tentunya channel dari Run Entertainment dan juga Run Sportainment. Jadi langsung ya di like, comment, dan subscribe juga. Nah di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, itu salah satu basis supporter terbesar dan juga tentunya terkenal di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan The Jackmania. Nah, tapi nggak cuma Jackmania, tapi di sini juga ada legendanya, legenda juga timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan the one and only Bonario Astaman. Nah, ini boleh nih dikenalin dulu nih masing-masing dari The Jackmania. So kalau Mas Popon nggak perlu kenalan lah, semua orang udah pada tahu. Iya, kalau kalian nih yang kita perlu kenal nih gitu. Coba. Silakan. Gue Anton dari Jackmania Kemang Raya Subkorwil Warung Buncit. Oh, oke. Berarti Anton dan Gua Ripal dari Jackmania Kemang Raya, Subkorwil Warung Buncit juga sama. oh berarti sama. Berarti Korwil Warung Buncit ya. Korwil Kalau Warung Mas Popon Buncit. Korwil mana? Oh, jangan. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang Jackmania, mungkin banyak orang yang belum tahu ataupun masih bingung kayak, ini Jackmania sebenarnya tuh lahirnya kapan sih? Terbentuknya kapan sih? Di Jackmanianya ya. Betul, Jackmania Jackmania itu, secara ini ya umum gitu. Secara umumnya dia tahun 1997, bulan Desember. Jadi Ada bulan tanggalnya tuh, tanggal berapa? tanggalnya tanggal 19 ya, 19 Iya, betul, kalau 19 Jackmania. Desember ya. Nah, tapi kalau untuk yang Korwil dari Warung Buncit sendiri nih munculnya kapan? Tahun 2000 pas. Oh, oke, berarti udah 22 tahun ya Kalau yang si Warung subnya, Heeh. sub Kemang Rayanya baru 8 tahun ini. Tuh. Kalau sub-subnya tuh ada apa itu kalau dari yang Warung Buncit? Wah, banyak banget kalau sub-subnya. Oh, banyak ada. Banyak banget. Kira-kira ada berapa totalnya? Ada Pancoran, ada Bangka. Pokoknya berarti yang semua Jakarta Selatan tuh atau Di area Warung Buncit aja. Oh, oke. Nah, ini kalau yang Warung Buncit jumlah anggota berapa sih? Kalau gue Jumlah anggota mau banyak juga ya. Tahu nggak kira-kira? Terakhir yang gue tahu kurang lebih tuh ada 1.100 tuh cuma Buncit aja ya. Oh, yang Buncit doang aja. gitu. Kita tahu kalau yang namanya fans kan pasti kan setiap timnya tanding pasti kan pengen nonton gitu kan, Iya, baik di TV ataupun nonton secara langsung gitu. Nah, ini kalau misalkan nih kalian nonton Persija secara langsung, sebenarnya yang paling jauh tuh nonton di mana? Misalkan dari Rival dulu atau Tony dulu? Kalau saya sih di Bali waktu itu. Paling jauh di Bali. Di Bali. Udah ke Bali, Malang, Kediri sih. Belum keluar pulau, baru Bali aja. Berarti itu. Baru Bali aja. Itu paling jauh kalau misalkan Antoni? Saya AFC 2018 ke Singapura, Malaysia. Oh. Johor tuh, lawan Johor. Seru. Lawan JDT berarti? Iya, lawan JDT. Oh, itu yang paling jauh Paling berarti jauh ya. ya kalau keluarnya. Paling jauh baru Malaysia sama Singapura sih. Pas AFC kemarin. Tapi kalau yang 2018. lokal paling jauh di mana? Bali kayaknya juga Bali sama. juga. Bali berarti pas lawan Bali United atau Iya, pas lawan pas Bali ini. di Iwayan Dipta berarti ya? Iya, betul. Nah ini kan kalau misalkan apa ya kita ngomongin Persija, ngomongin klub sepak bola, pasti kan kita punya nih sosok ataupun juga jagoan di tim gitu. Nah ini kalau misalkan lo sosok jagoan lo siapa? Gua balik-balik badan nggak? Oh, wah ini mah temen nih temen. Nah ini kan kalau Ismet kan, kalau Ismet kan legendanya gitu kan, yang all time favorite gitu. Kalau yang pemain sekarang, yang Kalau pemain serang ya Rico mungkin. Rico Simanjuntak. Gesit. Iya. Nah kalau lu mah? Kalau idolanya ya sama dia. Sama, Ismet juga. Tapi kalau yang sekarang sih lebih ke back sih itu si Maman. Maman. Waduh, angkatannya juga. Kok gak ada yang doyain apa-apa nih, Pak? Di Persija sekarang. Oh, iya, kalau yang sebelumnya legend kan legend. 2004 bisa. Itu udah tua-tua kayaknya.
Tapi kalau Mas Popon kalau ngomongin Persija kan dulu sempat main di Persija nih. Nah, ini kalau pemain favorit sepanjang masa misalkan ataupun juga teammate yang paling berkesan gitu kalau selama membela Persija dulu. Bambang BP tetap ya Bang. Walaupun cuma sebentar ya, tapi ini acara lucu juga nih. Hostnya Rans, ide Borneo, merekanya The Jack. Tapi belum ada, ini dua-dua belum ada yang ke Samarinda tadi. Samarinda lah sekali-sekali. Oh, ini Samarinda bakal disambut berarti ya. Nah, tapi kalau Bang Popon nonton sempat ini nggak ngeliat Persija juga nggak mau ngikutin Persija gitu? Mungkin ada pemain yang favoritnya di Persija sekarang gitu atau? Ngikutin karena sebetulnya ini besok pertandingan selanjutnya Borneo lawannya Persija. Oh, jadi sekalian mantan. Benar kan? Habis mereka tadinya jadwal kalau mereka habis lawan Persib, besoknya lawan Persija, lawan Borneo. Nah, ini juga buat transport entusias mungkin yang belum begitu tahu. Jadi sebenarnya nih Bang Popon ataupun Ari Astaman juga sempat membela Persija selama 2 musim. Jadi di musim 2008, 2009 kemudian pindah dulu dan akhirnya balik lagi ke Persija di musim 2014 dan juga di musim 2015. Ini bagaimana kalau misalkan Bang Popon melihat Jackmania sebagai fanbase di Indonesia yang termasuk salah satu yang terbesar gitu? Iya, itu dia, terbesar, terus kemudian juga terorganisir ya. Dari zaman saya dulu waktu masih di Persija sampai sekarang kelihatan banget perkembangannya signifikan, jadi salah satu barometer juga lah untuk kelompok supporter di Indonesia. Berarti sebenarnya kalau dari klub lain juga harusnya bisa melihat Persija seperti apa gitu ya Iya, untuk membesarkan fanbase-nya gitu. Harus fair lah kita untuk menilai gitu kan, terlepas dari fanatisme memang indikatornya kan jelas nih, koril-koril yang banyak, kemudian juga penonton di stadion yang datang ke stadion juga, kemudian antusiasme mereka juga yang paling seru sih, ya organisasinya sih. Ya karena kan juga setiap klub itu sebenarnya punya cara tersendiri, cara masing-masing untuk merangkul fanbase-nya ya, cara mereka untuk mendapatkan fansnya juga gitu kan. Tapi kalau dari kalian sendiri yang berkesan itu apa sih selama menjadi fans Persija gitu? Pokoknya selama berkesan itu, ya itu pas juara kemarin 2018 18 ya kalau ya. saya. Semua laga home Persija saya tonton. Semuanya? Semua laga home Persija kebetulan saya Berarti tonton. itu ada berapa? Ada 17. Semua laga home Persija. Dan keluar ya, kalau yang terlalu jauh banget sih saya nggak nonton sih ya. Ya paling waktu itu yang ke Bali itu sempat penentuan kan, harus menang di sana. Sama pas 2018-19 kan AFC juga tuh. Ya semua laga home tuh. Tonton semua? Iya. Penyisihan grupnya AFC sih. Ini bener-bener fans berarti. Penyisihan grupnya AFC juga semua saya tonton. Nah kalau lu Bang? Kalau sih pas juara kemarin juga sih paling berkesan waktu itu. Artinya sampai ikut konvoy di Jakarta semuanya, seru. Itu paling seru pas juara kemarin sih. Nah kan kalau ngomongin juara semua orang pasti kan suka nih kan apa namanya jadi fans gitu kan timnya juara. Nah ini tapi kalau misalkan kita balik lagi ke zamannya Bang Popon gitu sebagai pemain Persija, ini momen yang diingat gitu, teringat betul ketika membela Persija zamannya Mas Popon tuh. Apa ya? Tim Musafir iya. Terus iya waktu itu kan lagi katanya waktu itu lagi bagus-bagusnya. Ada siapa dulu ya? Ada Greg, terus Aliudin, terus Pierre Jangka kalau nggak salah sama Banda itu di berarti belakang gitu kan. Main pertama menang terus pindah ke Malang dah. Selesai lah tutup buku ya kan. Tapi yang paling ingat itu sebetulnya yang peminjaman kedua tuh yang balik dari peminjaman dari PSM ya. Kalau nggak salah waktu itu lawan PBR deh, Bambang di PBR waktu itu. Oh iya Kita udah raya. Nah, itu penalti. Dengan penalti kalah duluan atau kosong. Main di GBK. Main di GBK ya? Pemain baru masuk di putaran kedua, nggak pernah latihan penalti, nggak pernah apa. Biasanya eksekutor penalti waktu itu Fabiano sekaligus kapten kalau nggak salah. Begitu penalti menit-menit terakhir, waktu itu pelatih Om Beni konsumen teriak dari band. Popon! Apaan ya kan? Begitu balik sana, lu kata. Padahal tuh baru datang tuh ya. Main berapa kali? Gue liat Fabiano. Gimana? Itu pelatih suruh. Ya kesempatan juga nih Fabiano kan. Ya udah mau nggak mau lah. Ambil, untuk masuk. Tapi skor akhir berapa tuh waktu itu? Tapi sama. Kalau nggak kalah. Tapi untungnya masuk ya. Jadi apa ya? Jadi pengalaman yang begitu bersejarah dan juga akhirnya ingat sampai sekarang gitu ya. Nah tapi kalau untuk apa namanya Persija sendiri kan ya sekarang juga apa ya banyak melakukan hal-hal positif ya, maksudnya dari segi di dalam lapangan dan di luar lapangan. Ini kalau misalkan Bang Popon sendiri melihat sepak bola Indonesia gitu sekarang apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki atau mungkin apa yang harus dilakukan gitu di sepak bola Indonesia supaya nantinya tuh bisa lebih
Berat lagi nih ya, gitu. pertanyaan berat ya. Ya jadi lagi. Iya, sebetulnya kalau dari dulu ya, animo supporter, animo penonton itu ya kita jagonya gitu loh. Betul, Mau siapapun timnya yang main kayaknya nggak pernah sepi deh kalau sepak Iya. bola Indonesia, apalagi liga kita gitu. Sekarang PR-nya adalah tinggal bagaimana merapikan semua itu, baik dari organisasinya maupun dari segi bisnisnya kan. Kalau tambah kesini ini sepak bola tambah bicara bisnis nih, Betul, bagaimana betul, ya. menjadikan Industri, tontonan ya. ini sebagai sebuah industri. Iya. Yang mau nggak mau orang yang terlibat di dalamnya memang harus mulai belajar semuanya, mulai dari supporter, klubnya sendiri, pemain, pelatih, panitia pertandingan dan segala macam, organisasi, federasi, apalagi Iya. semuanya harus belajar supaya ini betul-betul bisa jadi industri. Ya semoga ya kita semua tentunya berharap bisa seperti itu Iya. ya, dari semua elemen, dari semua pegiat industri sepak bola Indonesia bisa menyamakan persepsi itu Betul. dari mungkin yang diperlukan gitu kan, menyamakan persepsi agar nantinya juga sepak bola Indonesia bisa berjalan lagi dan tentunya bisa semakin baik gitu kan. Nah ini sekarang kan udah nih ya Persija, sekarang geser dikit lah karena ini udah mau Piala Dunia sebentar lagi kan. Nah ini gue mau nanya nih, kalau lo dukungnya apa Pal di Piala Dunia 2022? Jagoan lo apa? Aslinya sih Italia. Ya! Aslinya Itali. Keluarin aja, nggak usah diajak Tapi ngomong. Euro kemarin juara loh, Euro. Berarti kan Itali enggak nih? Yang ngomongin Piala Dunia, dia ngomongin Euro. Itali kan nggak masuk, berarti apa? Kalau Ganti sekarang sih kalau jagoin sih kalau dari squad sih kayaknya Argen kayaknya. Argentina, berarti karena gara-gara Messi pasti. Pengen lihat Messi Bukan terakhir sih, sebelum pensiun dari- juara gitu enggak? Saya sih ngeliatnya dari Lautaro Martinez. Oh, Lautaro Martinez. Jadinya suka Inter. Benar. Ya, kan Lautaro Martinez Argentina, Inter Milan. Nah, kalau lu Ton? Gue lebih ke Prancis sih. Emang aslinya ya? Sebelumnya juga belanya apa? Itali lah. Oh, Itali juga. Itali Sama banget ya? pokoknya, Itali banget. Parah, Itali banget. Tapi berhubung nggak lolos, ya udahlah. Zaman Mbappe aja nih, duluan, Mbappe. kawan. Prancis ya. Berarti sekarang kalau lu Prancis karena ada Kylian Mbappe. Iya, karena ada Mbappe. Alasannya Saya itu. kira adanya Pogba lengkap udah. Tadi yang nggak ikut, kan nggak main juga sekarang. Lengkap udah pakai komplit udah. Kagak main Pogba. Nah, kalau Bang Popon siapa? Adidas. Argentina. Karena Emang dari dulu Argentina. oh emang dari dulu. Sebetulnya ya. tuh Argentina terus Belanda. Oh, nah kalau Tapi Argentina kalau disuruh milih Argentina. Argentina jagoannya siapa mainnya? Ya, banyak semua lah. Oh semua. Tapi paling utama Messi dan inilah Angel Di Maria. Angel Di Di Maria. Maria. Nah Juventus kalau kan? berarti kan kalau lo tadi Lautaro. Argentina Lautaro Martinez, lalu tadi Prancis, Kylian Mbappe, Bang Bobon kan Argentina bisa Messi dan semuanya. Nah ini kalau alasan kenapa sukanya tuh apa? Kalau misalnya Bang Bobon kan yang mungkin karena dari dulu nonton Argentina gitu. Gua Kalau panjang kalau dulu panjang dari 86. waduh belum lahir juga kita. 86 juara lawan Jerman 90 sialan tuh karena penalti. Iya, betul. Itu udah. Dari situ ada 8. Nah kalau lo Prancis. Ya karena Itali nggak lolos. Dan kebetulan ya udahlah ada Pogba ini. Oh. Kagak ada enggak Kan main dia Pogba. dipanggil Ya juga kali dia nonton di sana. Ya, Kayaknya Pogbanya. Jadi supporter. Jadi supporter Pogba. sebenarnya. Tapi lo kalau Udah keren. klub Eropa apa dukungnya apa? Juventus. Oh pantesan ada Pogba ya. Nah kalau lu kenapa alasannya? Argentina kan Argentina walaupun banyak ya karena tim luarnya suka Inter kan juga. banyak main Inter ya. aja, Zanetti. Historisnya juga Historisnya ya. banyak. Ada Zanetti dulu Tapi ya. aslinya Itali sebenarnya. Iya. Anak Serie A. Zaman 90-an banget. Nah ini kalau ini berarti Bang Popon kira-kira melihat Argentina nih di Piala Dunia kali ini peluangnya gimana sih? Ya kalau melihat peluang optimis ya karena pertama Messi yang tadinya sempat diragukan selama beberapa tahun awal di PSG ternyata kan semakin kesini semakin top Tuh, nih. musim semakin ini sih modern parah gitu sih, kan. iya, Jadi, meledak ya mudah-mudahan nanti pas Piala Dunia emang peaknya gitu kan. Terus ini buat Messi sendiri ya kalau ngomongin Messi ini pasti jadi motivasi lebih karena ini bisa jadi kemungkinan Piala Dunia terakhir gitu kan. Belum pernah juara juga di level ini untuk bersama Argentina. Jadi mungkin itu yang menjadi motivasi buat Messi. Tapi secara overall memang statistik juga oke kan Argentina betul. udah berapa kali nggak Kalah ya, ya sekarang 30-an ya. lebih, Gitu. 34. Jadi secara tim juga sebetulnya menunjang gitu, lebih menunjang dari sebelumnya. Ya apalagi juga kalau gue ngeliatnya memang pelatih barunya si Lionel Scaloni ini Iya. emang jago yang racik ya. Apalagi Iya. kan dulu dia sempat jadi asistennya Iya, si Sampaoli terus sekarang lanjutin gitu kan Iya. sampai akhirnya kemarin juga juara Copa America Iya. gitu kan. Nah ini kalau ngeliat Argentina kedalaman skuadnya kan memang ya luar biasa lah. Nah kalau Bang Popon melihatnya gimana? Itu dia. Jadi yang saya bilang skuadnya lebih menunjang sekarang itu dia kedalaman skuadnya di tiap lini juga sangat bagus gitu ya. Sangat
kompetitif. Artinya nggak hanya mengandalkan Messi tetap akan jadi andalan gitu, tapi support dari lainnya. Ingatnya itu nama-namanya lupa, tapi yang paling ingat itu foto yang lagi keluar tunnel lagi rame-rame yang kayak gangster. yang tatoan semua ya, semua kan ada Lautaro Martinez, Di Maria, Messi, terus ya De Paul juga ya. Iya, Rodrigo De Paul, di tengahnya ada De Paul, ada Leandro Paredes, Guido Rodriguez, emang pemain itu memang banyak yang bagus-bagus gitu. Cuman kalau misalkan lu gitu, misalkan lihat kedalaman squad dari Argen, nah kalau dari lu sendiri gimana? Kan lu sama-sama Argen nih kebetulan nih. Argentina ya, bagus banget jangan sih. Itali. Iya. Aku sih banyak ada Di Maria, ada Dybala. Dybala alhamdulillah. Itu lo yakin nih kalau Argentina bisa sampai final juara gitu? Ya mudah-mudahan. Supaya Messi tahun terakhirnya juga udah Messi ban serep dukung Argentina nggak yakin lagi. Baru serap setelah Gimana sih? Ntar jangan-jangan Belgia yang lolos ya, dukung Belgia lagi pindah tim nih. Nah kalau lu lihat Prancis gitu dengan kedalaman pokoknya kalau squad. Prancis kasih bola ke Mbappe. Suruh lari. Kelar. Gitu. Ya. Larinya kenceng. Kasih bola Mbappe. Anak muda yang luar biasa lah Mbappe. Tapi kalau selain Mbappe siapa lagi pemain Prancis yang Ya menurut itu lu? Pogba tapi enggak. Pogba nggak dipanggil. Pogba kan. Panggil cedera sedih banget. Berarti kalau misalkan kalian semuanya misalkan Bang Popon dari Anton dan juga Rival lihat Piala Dunia kali ini kan diadakan kan di Qatar gitu. Iya. Negara yang memang tidak memiliki latar belakang sepak bola dan juga negara yang aneh lah sebenarnya untuk dijadikan tuan rumah Piala Dunia gitu. Karena biasanya kan Piala Dunia diadain bulan Juni Juli, Iya, di Agustus, sedangkan sekarang diadain di tengah-tengah musim gitu, bulan November Desember gitu. Gimana? Yang pertama ya itu waktunya pertengahan musim, jadi otomatis memang pelatih nih yang sekarang harus lebih pinter-pinter nih ngakalin skuadnya, ngatur jadwal recovery-nya, istirahatnya, ngatur line up pemain nanti di pertandingan-pertandingan awal gitu kan. Terus yang kedua cuaca nih, gimana mereka mensiasati cuaca. Ini kedalaman skuad berpengaruh di sini nih. Kalau cuma ngandalin 11-12 pemain selesai. Seluruh skuad harus bisa diandalin nih karena faktor cuaca nggak bisa diprediksi nanti akan berpengaruh seperti apa di tim. Nah kalau lo ngeliatnya gimana Piala Dunia di Qatar? Iya kontroversi sih ya. Kemarin banyak banget supporter-supporter yang bikin koreo ya. Boikot Qatar. Aja sih. Berarti lu termasuk yang sebenarnya kurang setuju gitu ya kalau dia. Setuju, iya karena banyak Karena tim lu nggak lolos tadi. satunya mungkin ya benar. Berarti 2026 kali ya, 2026 kali lo. 2 kali Piala Dunia loh. Iya berturut-turut lah ya kan. Iya, tapi kayaknya besok Eropa lolos sih, ya, juara malah ya. Kayak kemarin. Nah kalau lo Val, lihat Piala Dunia di Qatar gitu. Di Qatar ya cuaca juga harus apa sih namanya? Adaptasi ya pemain. Terus pelaksanaannya juga di pertengahan musim ya. Betul. Konsentrasi pemain juga harus konsentrasi pemain sih yang kayaknya yang Nah itu yang menurut gue kebagian juga. di klubnya kan. Betul. Karena kan lagi kondisi lagi ketat, konsentrasinya pasti kan kebagi tuh. ya karena juga sangat disayangkan karena dilakukannya ini di pertengahan musim. Akhirnya kan banyak bintang-bintang yang nggak ikut ke Piala Dunia gitu kan. Kayak tadi ada Pogba nggak ikut ke Piala Dunia. Terus juga di Inggris juga ada Reece James, ada Kante juga. Sadio Mane masuk. Terus juga Sadio Mane. Itu kan lagi mau pakai dukun. Buat nyembuhin. Pakai dukun negaranya dia ya. Iya. Lagi cedera kan. Nah, ini berarti kan kalau tadi kan Bang Popon kan memang dukung Argentina, lo juga dukung Argentina karena Italia nggak lolos kan. Tapi kalau pas Piala Dunia 2018, dukung siapa? Argentina juga? Kan kedua tahun, dua Piala Dunia berturut-turut kan nggak lolos. Kemarin sih karena di Argen waktu itu kan nggak ada Inter ya. Enggak, kemarin masih Kroasia tuh. Apa 2018 nggak nonton? 2018 nonton. Oh, no. Dukungnya siapa? Kroasia. Kroasia. Masih gara-gara masuk final berarti kan? Oh, Perisic udah Jovic. Nah, kalau lu? Cristiano Ronaldo lah. Oh, pas 2018. Oh, 2018 bela Portugal. Terus sekarang 2022 ganti bela ini. Kan Prancis. namanya juga negara cadangan setelah Italia. Nah, ini kan kalau kita ngomongin Ngomongin Piala Dunia 2022, tentunya kan nih ada nama-nama yang apa ya setelah Piala Dunia ini mungkin mereka nggak akan bisa lagi mengikuti Piala Dunia seperti tadi ya pasti Cristiano Ronaldo, kemudian ada Lionel Messi, kemudian ada Luis Suarez, terus juga ada pemain-pemain lain kayak Manuel Neuer yang usianya kan udah ini ya udah memasuki masa akhir-akhir lah. Nah ini gimana nih melihat mereka nantinya di next next pagelaran Piala Dunia itu mungkin udah nggak ikut lagi gitu. Ini ya paling sebenarnya yang ditunggu-tunggu orang ya antara Ronaldo sama Messi ya. Iya. Tapi kan sama-sama kemungkinan ini terakhir. Cuman ya kalau melihat performa yang sekarang sih mungkin berat ya untuk Ronaldo untuk langsung bisa untuk bisa langsung top performa di Piala Dunia nanti karena di klub kan kita tahu sekarang dia di MU bagaimana. Terus untuk yang lain kayak si Neuer ya
ya Neuer juga gitu tuh. Nggak tahu nih apakah masih jadi pilihan utama kalau nggak, tapi ya terlepas dari itu kualitas Neuer ya emang nggak bisa diragukan lagi lah di Jerman. Terus yang lain, Suarez saya pikir juga punya kans cukup bagus ya, walaupun mungkin agak berat untuk bisa jadi juara, tapi paling nggak kalau semifinal atau apa kayaknya masih ini skuadnya Uruguay juga lagi bagus-bagusnya juga sekarang. Nah, kalau lo ngerti gimana lo berdua? Kan ini pemain-pemain yang mungkin ya kita bisa nikmatin mereka di Piala Dunia 2022 ini nih, mungkin di 2026 mereka udah nggak ada, jadi pastinya kan wah udah nggak ada Messi, kurang greget. Iya gitu-gitu. Nah, lo menanggapinya gimana tuh kalau? Bakalan jadi ajang terakhir dia sih, bakalan keren sih kayaknya. Apalagi Messi Ronaldo sih emang bener sih. Iya kan? Dia bakalan main unjuk-unjukan kekuatan kali ya. Karena emang sekarang tuh sebenarnya kita yang hidup di zaman sekarang dan bisa menyaksikan Cristiano Ronaldo dan Messi bertanding dari zaman tahun 2000-an tuh kita harus bersyukur karena memang ini adalah dua pemain yang mungkin di tahun-tahun berikutnya nggak akan ada lagi pemain seperti mereka gitu. Nah, kalau lu Val melihatnya Iya, kalau Messi nikmatin aja ya. nikmatin Messi Ronaldo kan emang pasti penonton pasti Messi Ronaldo udah dulu. Ya, karena bahkan kan banyak juga orang yang kepengen, oh iya finalnya kepengen ini nih Argentina lawan Portugal biar Messi ketemu Ronaldo gitu kan final biar gong gitu kan biar Siapa yang angkat Piala Dunia? Iya, tapi kalau kita ngomongin siapa yang bakal juara di Piala Dunia 2022, nah kalau lo menurut lo Val siapa kira-kira? Kalau nggak Argen sih pasti. Kalau dari saya sih Argen. Kalau Yakin nggak? Yakin Nanti ya. kita Argen, Jerman kemungkinan. tuh Jerman bener Maksudnya Argen kalau Jerman. Argen Jerman gitu. Oh kalau nggak Argen Jerman. Final. Tapi kalau final berarti Argen lawan Jerman. Berarti mengulang ke final Piala Dunia 2014 dong. Iya. Nah kalau lo kan? Prancis. Tetap Prancis. Prancis ya? Setelah Italia, Prancis. Berarti Prancis jadi juara bertahan ya 2018 Boleh lah juara. ketemu sama Argen di final, kayaknya seru juga. Iya. Ah, ya boleh. Ya kalau Tungguin, itu Argen berarti seru kayak semifinal Piala Dunia Boleh lah, 2018 kan. tungguin. Iya. Berarti kalau Bang Popon ya pasti Iya, Argen. Ya. Argentina. Boleh lah tungguin tadi sama Prancis. Iya. Berarti kepengennya ketemu di final. Makanya gimana sih si Ronaldo Portugal sama Messi bisa ketemu nggak sih sebelum final? Mungkinan bisa ya. Grup D. Beda bracketnya oke. berarti ya. Beda banget. Nah berarti kalau di final kepengennya berarti Argen ketemu Prancis. Prancis, tapi kalau bisa Argentina Portugal kayaknya lebih menarik Argentina Kok nggak ada Portugal. yang nyebut Spanyol sih? Spanyol ya? Spanyol. Oh tadi Spanyol Afif. Dipanggil Spanyol gitu, juga banyak yang soalnya. nggak dipanggil, nggak dipanggil, Ramos nggak dipanggil kan? Iya kan sekarang kalau Spanyol nyoba pemain-pemain Yang baru muda, kan? pemain Muda ya, bener. banyak kan muda. Soalnya ada 8 Spanyol. pemain tuh, pemain U23 yang dipanggil tuh Betul. Luis Enrique gitu. Tapi kalau Targetnya bukan Piala Dunia sekarang ini. coba-coba berhadiah, coba tahu kan pemain muda oh berhasil nih gitu kan. Nah, ini emang seru banget ya obrolan kita bersama Bang Popon, kemudian juga sama Anthony, juga sama Rival. Nah, ini ternyata ini memang totalitas sekali emang kalau sebagai seorang Jackmania itu mendukung tim ya setiap bertanding, terutama untuk Persija. Nah, ini pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan kembali ngobrol-ngobrol seru tentunya di Super Fans. Ya balik lagi bersama gue Puma di Super Fans. Nah sekarang di segmen kedua ini gue akan mengajak para bintang tamu kita dan juga tentunya Bang Popon, kemudian juga Rival dan Anthony untuk main game. Jadi gue mau kasih challenge ke mereka. Nah ini challenge-nya seperti apa? Ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang Piala Dunia tentunya. Jadi langsung aja nih ya. Nih kita akan bermain game. Jadi ntar kalian tebak akan muncul nih di layar ada foto pemain, pelatih, kemudian juga formasi. Nah jadi langsung tebak. Nah ini pertanyaan pertama. Ini clue-nya dia mantan pemain Langsung ke sini nih. kiper Arsenal, mantan kiper Arsenal. Chesney sih. Iya, coba kita lihat. Sekarang di Juve soalnya. Iya, Udah awalan tuh. Ini kalau emak-emak disuruh nyebutin namanya bingung deh. Siapa? Ribet banget namanya. Iya, gitu. Nah, ini pertanyaan kedua. Ini kira-kira formasi negara manakah ini? Nih, jagoannya dia nih. Argentina Oh nih iya kayaknya. benar. Coba kita lihat. Iya, Apakah? Iya. Kong, ya. Argentina. Jagoannya ini berdua nih. Berarti pertanyaan ketiga. Nah, ini selebrasi khasnya siapa nih? Siapa, Bang? Sergei Gnabry nih. Sergei Gnabry. Sergei Gnabry. Coba kita lihat jawabannya. Wah, benar nih Sergei Gnabry. Ayo Bang Popon. Fans emang dia. Nah, Siapa nih? ini clue-nya striker. Kalau fans Juve iya. harus tahu. Bebas ya, Vlahovic. Vlahovic. Coba kita lihat. Tunjukkan. Rambut ya, Iya. Vlahovic udah. Tadi berapa? Lu berapa tadi? Dua-dua ya? Dua. Dua. Kita diam. Ya. Satu. Jackmania sama Bahaya Jack. lo. Kalau lu diam gak ada yang menang. Draw dua-dua. Ini kalau lu nggak tahu kebangetan. Tahu. Lu kalau nggak tahu kebangetan. Clue-nya kiper Inter Milan dan timnas Kamerun. Dulu main di Ajax nih tahu nih gue. Kamerun siapa?
Iya, dulu main di Ajax, terus sekarang main jadi kiper utama Inter Milan. Aduh, nggak ngerti. Dia pasti tahu kan? Andre Onana ini Mas. Andre Onana, coba tunjukin. Andre Onana. Nah, berarti 3-2 ya? 3-2. 3, lalu 2 tahunnya. Berarti 5 pertanyaan doang nih? 5 pertanyaan doang. Gue baru mau panas habis. Mungkin bisa Gue ekstra baru mau siap-siap jawab tadi. Bisa ekstra pertanyaan. Ya, transport enthusiast dan ini ya seru banget tadi ya pada kita main games tadi, kita kasih challenge ke mereka. Dan sekali lagi terima kasih banyak, dan nggak kerasa nih pemirsa Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment, kita sudah di penghujung acara. Gua Putra Maulana, kemudian Bang Popon di sini, terus ada Anthony dan juga ada Rival sebagai dari perwakilan Jackmania ingin mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan. Dan tentunya setelah ini juga akan masih banyak sekali rangkaian-rangkaian acara yang menarik di Rans Sportainment dan juga Rans Entertainment. Untuk itu sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Persija jadilah juara, kita rayakan bersama. Terserah mereka, ku hanya cinta Persija, kami selalu bersamamu. Yeah!